Ya, tetap bersemangat karena journey kita masih panjang. Ya, journey kita masih panjang. Ini SPSS baru perjalanan kita episode kedua ya. Ya, jadi ini adalah episode kedua sambungan kemarin dari episode pertama ya. Kalau kita ibaratnya nonton film ya, nonton film ini episode keduanya ya. Tapi tenang, bagi teman-teman yang belum sempat ikut episode pertama, bukan berarti Anda tidak bisa ikut di episode kedua. Ya asal jangan kebanyakan aja ketinggalan episodenya gitu ya. Ya kalau yang belum ikut episode pertama itu nanti bisa eh, nggak ketinggalan amat kok, nanti bisa menyesuaikan, bisa mengejar nanti dan lain sebagainya ya, tenang aja. Atau bisa kontak itu panitia, mereka ada fasilitas khusus untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada kesempatan kali ini ya di workshop kita yang kedua, saya harapkan rekan-rekan semua sudah di depan device-nya masing-masing, sudah di depan laptopnya masing-masing, sudah di depan PC-nya masing-masing ya. Karena kalau bisa nanti langsung kita live, jadi sengaja saya tidak kirimkan data gitu atau file gitu yang sudah disiapkan, enggak, karena kita pengen kita semua, Anda semua memasukkan itu satu persatu sehingga terasa nikmatnya, terasa nanti kalau ada masalahnya, terasa nanti dan lain-lainnya. Kita nyantai saja, kita enjoy saja ya. Kita semua sama-sama belajar. Jadi kalau ada yang bingung ya jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Saya izin share screen, present screen ya. Kalau di sini present screen. Share. Oke. Ya, saya rasa sudah masuk ya layar saya ya. Sudah terlihat. Nah, ya, biar kita semua semakin menikmati acara ini dengan baik. Nah, kita benar-benar mulai dari awal. Nah, kembali malam ini saya akan mulai benar-benar dari membuka SPSS. Mari bersama-sama dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kita klik untuk membuka SPSS. Jadi harapannya di device masing-masing ya, di PC masing-masing sudah ada IBM SPSS-nya. Kalau nggak ada di sini, nggak ada di desktopnya, cari lambang ini ya, search ya, ketik SPSS ya nanti kan keluar nih. Tuh, saya ada 24, ada 25, pilih mau yang mana ya gitu ya. Kira-kira pilih. Ya, jadi itu. Oke, kalau sudah silahkan semua kita klik. Nah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kita tunggu prosesnya ya. Karena memang membuka SPSS biasanya dia muter-muter dulu. Karena ini adalah program Java yang memang cukup menyita RAM daripada device kita masing-masing, laptop kita masing-masing. Ya makanya kemarin kalau bisa digunakan di laptop dengan RAM minimal 4 GB ya, bukan apa-apa sih, bukan bermaksud dan lain-lain, karena program ini benar-benar menyita RAM komputer kita masing-masing ya. Ya jadi ya memang beginilah prosesnya. Nah, kemudian sudah terbuka ya, kemarin, tentu masih ingat teman-teman sekalian ya. Nah, kalau mau membuka yang baru di sini ya, new dataset. Oh, ya. New dataset, ya klik di sini. Kalau misalnya mau mengambil file sebelumnya bisa lihat di sini. Kemudian kita open. Oh, tenang. Pokoknya setiap hari kita pasti belajar buka dan tutup SPSS ya. Setiap kita pertemuan, biar makin fasih, makin ingat ya kalau diulang-ulang ya. Tenang saja ya. Oke, nanti akan ada dua tampilan ya. Nanti akan tampil begini, dataset ya. Ini adalah view dataset. Yang ini setiap ada dataset view pasti akan ditemani dengan adanya output view ya. Ini adalah output view ya. Disinilah nanti hasil-hasil analisis, hasil-hasil hitungan-hitungan akan muncul. Nah, jadi kita memasukkan data di sini. Munculnya bukan di sini hasilnya, tapi nanti munculnya di bagian output. Oke, kita mulai. Oke, malam ini kita akan belajar tentang analisis ya. Sudah mulai. Kita mulai dari awal, kita mau belajar uji reliability dan
validity. Itu apaan sih biasanya? Jadi biasanya kalau teman-teman penelitian misalnya observasional biasanya kan pakai kuesioner, ya kan? Biasanya pakai kuesioner. Nah, kuesioner yang teman-teman pakai ini seyogyanya, sebaiknya, seharusnya, seidealnya itu dilakukan dulu namanya validitas, ya, validasi dan reliabilitas. Dicek dulu itu kuesioner yang dipakai apakah sudah valid dan sudah reliable. Nah, itu dicek dulu. Apalagi kalau itu kuesioner yang benar-benar baru, yang benar-benar kita buat sendiri. Nah, itu harus benar-benar dilakukan uji validity, reliability. Ataupun itu kuesionernya sudah ada, Dok, kita ngambil aja dari luar negeri gitu, tinggal ditranslate. Itu pun harus diuji validitas dan reliabilitas dulu. Nah, makanya pada yang pertama ini kita akan belajar gimana cara melakukan uji validitas, reliabilitas terhadap kuesioner yang kita punya misalnya. Nah, gimana caranya ya? Ya kalau kuesioner tentunya berisi pertanyaan-pertanyaan, bener nggak? Ada P1, P2 ya, istilahnya pertanyaan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Mungkin sampai ke 10, sampai 20, dan seterusnya. Ya maka cara mengisikannya seperti biasa, seperti kemarin kita awali dari variable view. Variable view, jadi asumsi kita memiliki suatu kuesioner, ya, kita memiliki suatu kuesioner di mana kuesioner kita itu ya gigitin aja ya, karena ini latihan. Pertanyaannya ada 5 misalnya, ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Oke, maka di variable view kita, ya, di variable view kita ini ditulis. Ya, ditulis di mana, Dok? Di sini nih, di name ya, name. Ya, di kode aja. Kemarin kan sudah kita tahu bersama bahwasanya name ini, ya, variable view name ini bukan tempat nulis nama panjang, ya, bukan nulis tempat full name. Di sini tempat nulis nickname, ya. Kita kode saja pertanyaan pertama itu dengan P1 misalnya. P1. Nah, semuanya ketik P1. Habis itu kita klik coba kolom di bawahnya, di bawahnya, maka nanti di sini akan otomatis terisi kan. Ya, jadi gampang dia, ya, gini. Ya, ini saya ulangi ya, misalnya B1. Ya, kalau rekan-rekan repot, males ini ngetiknya satu-satu, langsung aja arahkan ini ke sini. Nah, maka ini otomatis akan terisi dengan default form atau default dari SPSS, ya, defaultnya, default apa sih istilahnya itu, bawaan, ya, tampilan bawaan SPSS-nya. Nah, default istilahnya kalau dalam bahasa dunia komputer istilahnya, ya. Nah, nanti di sini ada tipe. Nah, sebagaimana kita ketahui kemarin, ya, tipe apa, Dok? Tipe nanti variabel kita ini kan hasil yang kita buat di sini di variable view nanti kan akan muncul di data view kemarin, ya. Nah, maka tipenya ini apa? Ya, tipenya nanti akan apa? Yang kita isikan di sini ini nanti akan apa? Ya, tentunya ya nanti isinya akan berupa kode. Ya, karena sebagaimana sudah kita ketahui di pertemuan pertama kemarin, SPSS itu hanya bisa menganalisis dalam bentuk kode 12, 12, 12, 12, 3, 4, 12, 12, atau dengan kata lain dia hanya bisa menganalisis dalam bentuk angka. Kalau dalam bentuk tulisan dia tidak bisa analisis. Nah, itu SPSS. Nah, oleh karena itu pasti di sini tipenya adalah numerik. Kan numerik, ya, ini bisa dipilih di sini, ada banyak macam kan, ada numerik. Ini kemarin sudah kita bahas kemarin, ya. Kita pilih numerik karena kita nanti mau isi ini dengan kode, ya, di P1. Width-nya ini ya, lebarnya ya saya rasa biarin aja 8, ya, nggak ada masalah. Desimal ini nanti mau kita kasih desimal apa enggak? Nah, kemarin kan sudah jelas, ya, ini kan cuma 12, 12, saya rasa ini kita nolkan saja, jadi tanpa desimal, ya, tanpa desimal. Kemudian ini labelnya ini baru disinilah tempat menulis full name, ya, full name dari variabel kita, misalnya pertanyaan 1 misalnya. Ya. Nah, kemudian di values ini baru kita
jelaskan ya. Kemarin sudah ada values ya, dijelaskan. Satu ya, nilai satu itu artinya apa? Nilai satu itu artinya adalah misalnya tidak pernah, misalnya ya kuesionernya tidak pernah, kemudian add. Nilai 2 artinya apa? Misalnya kadang-kadang, misalnya add. Nilai 3 apalagi misalnya sering, add. Nilai 4 misalnya apa? Selalu, misalnya add. Nah, jadi inilah nanti kodenya. Jadi kalau nanti jawaban kuesionernya itu si responden milih tidak pernah, maka yang kita tulis adalah 1. Kalau dia milih kadang-kadang, ini tulis 2 dan seterusnya. Oke. Missing ya, seperti kemarin tentunya missingnya adalah nggak boleh dong ada missing ya. Kemudian kolom saya rasa cukup lah ya, ini lebar kolomnya cukup lah. Alignment silahkan saja, mau rata mana saja, pilih saja sesuai selera masing-masing ya. Measure, nah karena ini tadi kan ini tipe data ya, kemarin waktu workshop metode penelitian, nah ini sudah kita bahas, kita kupas mendalam metode tipe data, karena nanti akan kaitan di SPSS ketika memilih. Nah tadi values-nya kan mau seperti ini nih, values-nya tadi tidak pernah, kadang-kadang, sering, selalu, berarti kan ini berupa gradasi ya, gradasi waktu, mulai dari tidak pernah, kadang-kadang, sering, dan selalu. Berarti tipe datanya bukan scale, tipe datanya adalah yang ordinal. Role-nya pasti input ya, sesuai kemarin. Oke, terus silakan dicoba untuk P2 ya, kan tadi ada 5 pertanyaan, maka ini P2 ya, seperti di atas, tinggal diikutin aja ya. Ininya nolin desimalnya, karena kalau desimalnya nggak dinolin nanti dia tulisannya 1,00. Nah kayak kemarin kan, kayak minggu lalu ya. Ini diberi label pertanyaan 2, values-nya seperti di atas, buat 1 tidak pernah, 2 kadang ya, coba bener ya, sering ya, 4 selalu. Bener-bener dicoba, dinikmati bener ya. Nah, gak apa-apa, ulang-ulang terus, nanti lama-lama fasih. Missingnya tentu none seperti biasa, kolomnya 8, align-nya seperti biasa, rata kanan ya terserah lah kalau align ini ya mau rata kanan. Kemudian measure-nya ya seperti tadi, ordinal, dan seterusnya sampai 5 ya. Oke, langsung isi aja ya. Ya, silahkan diisi masing-masing ya, diisi masing-masing. Udah capek ya, udah tahu kan itu satu tidak pernah ya. Ya nanti ini yang lain diisi tapi ya kan kalau saya kan ya, tapi yang lain tetap isi terus ya. Apa P4 numerik ya, ininya seperti biasa tadi 0. Ini pertanyaan 4. Kok pertanyaan ini pertanyaan 4. Ininya seperti biasa ordinal, ininya tetap input sampai P5. Sama numerik, widthnya 8, desimalnya 0 ya. Salah sini ya. Ini pertanyaan 5, values-nya seperti di atas ya, masukkan benar, 1 tidak pernah, 2 kadang-kadang, 3 sering, 4 selalu. Measure-nya tetap ordinal. Nah kalau sudah ya, kalau teman-teman sudah masuk ya, sudah memasukkan
sudah mengisi variabel view seperti ini, maka nanti akan muncul tampilan di data view-nya seperti ini. Nah, jadi ada P1 kolom ya. Jadi ada kolom ini P1 ya, terus ke bawah, P2 terus ke bawah, P3 terus ke bawah, P4 terus, P5 terus. Jadi sesungguhnya variabel view itu kita mau mengganti yang di atas ini kan, ini lambang awalnya var seperti ini kan. Ini mau kita ganti. Ya kalau sudah tinggal masukkan, ya tinggal masukkan. Jadi dari responden pertama pertanyaan P1 dia jawab apa ya, misalnya responden pertama jawab 4, responden kedua jawabnya 3, responden ketiga jawabnya 3, responden kedua jawabnya 2, responden ke-1 jawabnya 1 misalnya ya, dan seterusnya ya. Seperti biasa, biar cepat kita copy ya, kita copy ke bawah ya. Nanti kalau penelitian beneran jangan begini ya, jangan di copy paste begini ya, ditulis benar satu-satu. Nanti diajarin Dokter Ahmad cara memperbanyak sampel adalah dengan mengcopy paste, enggak boleh ya. Sesuai banyaknya sampel kita berapa ya, karena ini latihan maka saya paste begini saja ya. Ya kalau beneran nanti ya jangan dipaste. Nah, sampai 20 lah minimal ya. Kita coba 20. Kita asumsikan untuk uji validity reliability-nya kita pakai 20 subjek misalnya. Oke. P2-nya ya, P2-nya kita paste aja ya. Ya, pada susah. Ya, kita samain aja ya biar cepet tuh ya. Oke ya. Silahkan. Nanti kalau aslinya isi ya, nanti subjek pertama jawabannya apa untuk pertanyaan pertama dan seterusnya ya. Jadi kalau mau paste itu begini ya. Jadi bisa copy paste juga, ini seperti Excel ya. Jadi sebenarnya SPSS ini adalah Excel sebenarnya ya. Ini sebenarnya adalah Excel yang dimodifikasi itu SPSS. Jadi bisa juga copy paste, bisa ternyata Dok, bisa nih. Tinggal paste tuh. Oh. Kalau mau cepat lagi begini nih, mau cepat lagi ya, biar lebih cepat. Jadi sekarang kita belajar, oh ternyata SPSS bisa copy paste ya Dok, bisa copy ya, tapi gunakan secara bijak ya, jangan nanti untuk ngakali sampel tadi ya. Ya, paste ya, apalagi yang masih mahasiswa ya, jangan ngakali jumlah sampel ya, awas. Ingat ya, nanti apalagi yang bimbingan sama saya, jangan coba-coba ya. Wah, saya dapat ide dari Dokter Ahmad malam ini, saya kumpulin sampel 10 aja, sampel saya 50 terus saya paste. Wah, awas kamu ketahuan ya. Ya, jangan coba-coba melakukan itu ya. Ini kan latihan ya, latihan enggak apa-apa. Oke ya. Sudah terisi full. Nah, kalau mau lihat lah lupa tadi 4 tadi apa ya, 3 tadi apa, 2 tadi apa ya, bisa lihat di variable view. Kalau mau cepat lagi bisa lihat di sini. Nih, ya. Yang kemarin kan? Nah, bisa dilihat langsung di sini. Oh iya, selalu sering. Oh iya, 4 itu ini. Dok, kok yang ini nggak berubah, Dok? P3, P4, P5. Kenapa, Dok, nggak berubah? Ya karena variable view tadi values-nya belum nggak saya isi. Ya, jadi itu. Oke. Sudah terisi semua? Harapannya sudah terisi dengan teknik copy paste tadi ya. Kalau mau ditulis satu-satu nggak apa-apa, biar semakin kita menikmati untayannya, prosesnya ya, semakin sering dilakukan maka akan semakin expert ya. Karena seperti tindakan ya, seperti melakukan tindakan ketika kita belajar SPSS ini, semakin sering dia dikerjakan, digunakan, dilakukan, akan semakin paham. Kalau cuma teori doang nggak paham-paham SPSS ini, harus benar terjun ya. Oke, kalau sudah siap ya, sudah siap, selanjutnya kita analisis ya. Kita analisis dong kalau sudah. Kita mau analisis apa tadi? Analisis yang pertama adalah
reliabilitas ya, reliabilitas atau reliability bahasa kerennya kan. Jadi kalau kemarin minggu lalu kita maini transform ini ya banyak. Nah, kalau mulai minggu ini, minggu kedua ini, ketiga, keempat, nanti kita mulai mainnya di sini, analyze. Ya, ini kemarin juga sudah dijelaskan. Ya, apa itu bagian atas-atas ini kemarin sudah minggu lalu. Nah, ini sekarang kita mainnya analyze. Nah, karena kita mau ke uji reliability, maka kita analyze. Ya, perhatikan, analyze, kemudian kita pilih scale. Analyze, kemudian pilih scale. Banyak ya, ada report, ada descriptive, Bayesian, tables, compare mean, mana dok ke scale. Ya, kalau nyari di luar sini nggak ada ya, mana ya uji reliability, nggak ada di luar sini. Ternyata dia di dalam scale. Scale, nah, ini ada reliability analysis. Reliability analysis. Reliability analysis. Kalau sudah dok, klik. Kalau sudah klik. Nah, kalau sudah klik, kemudian masukkan saja ini. Kan pertanyaan kita 1 sampai 5 ini tadi kan. Masukkan saja. Ya, ini bisa seperti ini, bisa secara masukkan langsung sekali banyak begini dengan cara klik shift tanda panah ke bawah. Nah, kalau yang pakai Mac saya tidak tahu ya. Ini yang pakai Windows, yang pakai Windows. Kalau Mac itu ada apa itu? Komen, komen apa itu ya? Nah, kalau pakai Windows itu shift ya, shift tahan, tanda panah ke bawah. Maka bisa langsung sekali banyak. Kalau enggak ya satu-satu juga enggak apa-apa kok ya, lebih afdol satu masukin semua kan. Pertanyaan ini semuanya mau kita uji reliability kan ya. Kalau sudah, kemudian kita namain dulu apa skill labelnya. Misalnya skill labelnya nanti namanya apa, uji kuisioner misalnya ya, uji kuisioner. Kemudian kita pilih, sudah dok belum, sabar, kita pilih statistik. Di sini kan ada nih ya, statistik. Pilih yang mana dok? Apa ini dicontang semua? Nah, ini pertanyaan yang sering dikerjakan ya. Karena bingung, contang semua, akhirnya keluar semua, bingung sendiri akhirnya. Dicontang tuh gini kan, diklik ya, diklik gini, dicontang itu ya istilahnya itu. Itu bahasa saya itu tidak baku, mungkinnya contang ya. Ya, ini ya. Jadi yang kita pilih yang ini nih. Scale if item deleted ya, pilih yang ini ya. Udah, jangan diconteng lagi semua, nanti keluar macam-macam malah bingung bacanya ya. Banyak ya dok, ternyata banyak. Itu untuk apa aja dok? Nah, kalau mau tahu untuk apa aja, nanti kita workshop SPSS sampai SPSS 20 nanti kalau begini ceritanya ya. Sampai episode 20 ini kalau satu-satu kita cerita ya. Oke lah ya. Kita sampai episode keempat dulu ya. Ini episode kedua ini. Ya, conteng atau contang yang ini ya, scale if item deleted. Nah, ini. Kalau sudah dok, kalau sudah ya continue. Balik lagi ke sini kan. Kalau sudah dok, ya kalau sudah oke. Kalau sudah oke. Nah, maka dia akan kembali ke bagian output. Nah, di sini pentingnya dokumen output ini ternyata. Output view itu ternyata di sini sekarang dia berguna. Kita masukin data di dataset view, hasilnya muncul di output view. Ya. Di sini. Nah, ini hasilnya. Ya, kalau kita lihat di sini yang mana dok hasilnya? Ini angka semua ini dok. Ya, yang pertama ini adalah case processing summary. Biasanya setiap melakukan uji di SPSS pasti muncul ini dulu yang paling awal. Namanya case processing summary. Jadi adalah resume bahwasannya
jumlah data kita ada berapa. Ini kan ada 20. Ya, semuanya masuk kata dia. Nggak ada yang missing. Nah, kalau misalnya nanti ada yang missing, dia kasih tahu di sini. Maka tadi kan kita nggak boleh ada missing kan? Nah, karena di awal tadi pas variabel kita nggak boleh missing. Jadi ada di sini. Jadi pasti diawali dengan ini. Jadi nggak usah bingung. Nanti kalau di output itu keluar ini apa ini ya hasilnya itu bukan. Ini cuma menunjukkan bahwasanya yang data yang Anda masukkan itu ada 20 subjek tadi kan. Ya semuanya ada datanya, dia tidak ada yang missing sehingga valid 100%. Jadi itu. Jangan nanti ini yang dibaca, oh hasil saya valid. Tahu dari mana kamu? Ini yang dikeluarin datanya. Ini dok, valid 100%. Ya Allah, bukan ya. Nah, ini baru reliability, belum validity. Nanti validity. Ini masih reliability. Nah, di sini baru reliability statistik. Nah, inilah yang kamu pakai, namanya itu adalah nilai Cronbach alpha. Cronbach alpha namanya itu ya, Cronbach alpha. Nah, nilai inilah yang kita pakai. Ya, inilah yang disebut sebagai nilai Cronbach alpha itu 1. Apa dok artinya dok? Ya, kalau dia nilai Cronbach alpha-nya ini atau istilahnya nilai R hitung ini lebih besar daripada R tabel, maka dia dinyatakan reliable. Loh, lebih besar dari tabel mana dok? Lebih besar dari ada nanti namanya tabel R. Waduh, ya jadi nanti kita akan melihat namanya ada tabel R. Ya, tabel R. Ini saya tunjukkan ya, tabel R. Mana tadi saya ada tadi. Nah, ini saya lihat gambar saya ya. Nah, ini namanya tabel R. Kelihatan ya yang saya presentasikan ini ya, tabel R. Nah, ini tabel R. Ini namanya tabel R. Waduh dok, nyarinya di mana? Wah, di Google banyak. Iya, janganlah alasan. Oh dok, saya nggak ketemu tabel R. Kenapa? Di Google ada. Saya cari di Google ini ya. Ya. Cuman masalahnya bacanya gimana nih dok? Gundul-gundul botak gini apa artinya ini ya? Ini apaan ini ya? Ini makhluk apa ini? Ya, oke, tenang ya. Ya. Ini adalah yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai 5000 ini adalah sampel. Ya, ini adalah responden kita ada berapa. Ya, terus yang 0,2, 0,1, 0,05 ini apa? Ini adalah nilai alpha. Nilai alpha. Ya, riset kita, penelitian kita didesain dengan alpanya berapa. Tentunya kemarin pas pembahasan tentang metode penelitian yang eksperimental ataupun yang observasional beberapa minggu yang lalu, 2 minggu, 3 minggu yang lalu, itu sudah kita bahas. Ada namanya nilai alpha. Nilai alpha itu adalah derajat kesalahan. Jadi kesalahan yang ditolerir untuk riset kita itu berapa persen. Umumnya kan kita pakai yang 5%, sehingga nilai P-nya itu nanti 0,05, ya kan? Sehingga nilai P-nya nanti 0,05. Dianggap berbeda apabila P lebih dari 0,05. Nah, itu maksudnya adalah derajat kesalahan. Kalau derajat kesalahan 0,05 atau 5%, maka tingkat kepercayaan yang kita pakai adalah 95%. Ya, jadi itu. Jadi kalau misalnya riset kita alpanya adalah ini ya, 0,05 pakai yang 5%, kesalahan 5%, maka nanti kita lihatnya di kolom yang ini. Ya, jadi ini jumlah sampelnya. Misalnya jumlah sampel kita 20 tadi nih, 20. Ya, nih ya, jumlah sampel kita tadi kan 20 ya. Nih 20. Terus kesalahan kita tadi 5%, maka ya ditarik aja ke sini nih ya. Nih. Ya. 5% berarti kan di 0,05. Kemudian ininya 20, sampelnya 20. Maka nilai R
tabel kita, nilai R tabel kita adalah 0,422. Sehingga nanti nilai Cronbach alpha kita itu harus lebih besar daripada 0,422 biar kuesioner kita tadi dinyatakan reliable. Nah, cuma ingat juga ya rekan-rekan sekalian, di atas ini nilai yang di sini 0,2, 0,1, 0,05, 0,02, 0,01 ini untuk hipotesis yang tipenya two-tail. Nah, Dok, apa lagi itu, Dok? Ya, ada hipotesis namanya two-tail. Two-tail. Jadi ada two-tail, ada one-tail. Apa lagi itu, Dok? Ya, jadi kalau misalnya hipotesis yang Anda bangun cuman begini nanti kan ada hubungan. Nah, misalnya ada hubungan antara berat badan dan tinggi badan, titik. Itu two-tail. Two-tail itu kan galau dia, nggak berani. Hubungannya apa? Hubungannya itu hubungan yang semakin membaik atau hubungannya semakin memburuk? Apakah dia merupakan faktor risiko atau faktor protektif? Dia nggak berani ungkapkan di situ. Apakah berat badan itu, apakah semakin meningkat berat badan maka tinggi badan juga akan semakin meningkat atau semakin turun? Nah, kalau tidak berani membuat hipotesis yang begitu, maka itu disebut sebagai two-tail hipotesis. Ya, maka nilai alfanya ya sesuai sama yang di sini. Kalau misalnya nanti nilainya tidak sesuai di sini, oh Dok, ternyata hipotesis saya itu one tail. Kenapa? Karena saya bilang misalnya berat badan itu akan meningkatkan resiko tinggi badan misalnya. Ya berarti itu one tail. Kalau one tail maka berarti nilai alfa yang Anda pakai itu harus dibagi dua. Ya, harus dibagi dua. Jadi kalau alfa Anda itu 0,05, maka jangan lihat yang di sini kalau dia Anda pakai one tail. Ya, jangan pakai itu. Anda bagi dua. Ya, bagi dua. Jadi dibagi dua. Nah, jadi kalau dibagi dua, Dok, jadi ini 0,025. Ya, jadi ini pakai 0,025. Dok, nggak ada, Dok, di sini 0,025. Cari tabel R yang ada 0,025. Ada tabel R yang ada 0,025. Ini kan tabel R nggak lengkap nih, ada tabel R yang lengkap. Ya, jadi kalau Anda pakainya yang one tail ya langsung di sini. Kita anggap hipotesis kita adalah one tail. Sehingga nilai R kita, R tabel kita adalah 0,422. 0,422. Baliklah kita ke hasil nilai Cronbach alpha kita tadi. Cronbach alpha kita. Hasil kita adalah 1,00. Lebih besar atau lebih kecil dari 0,422? Tentunya lebih besar. Kalau nilai Cronbach alpha kita lebih besar daripada nilai R tabel sesuai dengan jumlah subjek kita dan sesuai nilai alfa kita didapatkan tadi 0,422, maka artinya secara umum kuesioner kita ini reliable. Oh, reliable. Ini secara umum. Nah, ya, jadi nilai reliability statistik Cronbach alpha nilai 1,00 ini secara umum. Nah, di bawah ini ada lagi, dia melakukan drop down. Jadi artinya dia lakukan breakdown setiap pertanyaan. Karena nanti pada beberapa kasus nilainya nanti ada misalnya pertanyaan 1, ya, nilainya ini ya, yang dilihat itu ini nilainya. Nih, corrected item total correlation. Nah, yang ini nih. Pertanyaan 1, berapa nilai Cronbach alpha-nya? 1. Pertanyaan 2, 1. Pertanyaan 3, 1. Ya, ini kebenaran sama semua 1. Tapi nanti ada kasus di mana misalnya pertanyaan 1 ternyata dia cuma 0,2. Kan berarti lebih rendah daripada R tabel tadi. Nah, berarti untuk pertanyaan 1 dia tidak reliable. Nah, jadi biarpun secara umum misalnya nanti itu banyak kejadian. Secara umum kuesioner itu reliable.
Tapi ternyata setelah dilakukan breakdown, drop down satu-satu item-item pertanyaan, nanti ada item pertanyaan yang tidak reliable. Maka apa yang harus dilakukan, Dok? Yang pertama adalah perbaiki, coba dilihat dulu redaksinya gimana. Apakah memang itu mungkin ada mispersepsi dari responden ketika mengisi, karena ada miss dalam penerjemah atau miss dalam membuat kuesioner tersebut ya. Atau kalau memang itu tidak bisa lagi diperbaiki, atau itu cuma satu atau dua pertanyaan yang mungkin juga kurang berpengaruh terhadap penelitian kita, ya di-delete saja misalnya. Ya cuma kalau 5-5-nya tidak reliable semua, kan masa 5-5-nya mau di-delete semua ya. Jadi kurang lebih demikian. Jadi reliability-nya adalah untuk meyakinkan kita jangan sampai kuesioner yang kita jadikan sebagai patokan nanti untuk menilai atau mengukur variabel dependen ataupun variabel independen kita, pertemuan yang lalu lagi, itu malah tidak reliable sebagai alat ukur. Nah, ya, jangan sampai itu terjadi. Maka kita lakukan uji reliability ya, kita lakukan uji reliability. Ya, pakai ini ya. Ini adalah hasil reliability per item pertanyaan. Oke, saya rasa jelas. Selanjutnya kita mau menghitung validity, ya, validitas. Ya, selanjutnya kita mau menghitung validitas. Ya, kita mau menghitung validitas. Nah, sebelum kita menghitung daripada validitas ya, ya ini ya udah, misalnya gini ya, ini validitas, kita mau hitung validitas pakai yang data ini aja ya, kan udah reliable, jadi hasilnya sudah reliable. Selanjutnya hasil kita ini valid nggak ya, dia valid nggak, kan tadi sudah reliable. Nah sekarang dia valid nggak, nah, seperti itu kan, dia valid nggak. Oke, selanjutnya satu-satu ya, seperti biasa. Oke, kita balik, udah terlihat ya, ini saya. Nah sebelum itu, sorry. Sebelum itu ya, sebelum Anda mau uji validity ya, biasanya kan nanti dari pertanyaan ya, ini kan ada P1, P2, P3, P4, P5 ya. Ini kan skor ya, berupa skor. Nah, ini jangan lupa dijumlahkan. Nah, dijumlahkan gimana, Dok? Ya, kita buat variabel di sini. Jadi di sini namanya variabel ke-6, kita buat namanya jumlah. Ya, jumlah misalnya. Jumlah apa ya? Jumlah skor. Ya, kita buat desimalnya 0 saja, karena ya jumlahnya pasti bulat kan, karena semuanya bilangan bulat. Di labelnya dibuat namanya jumlah skor pertanyaan. Valuesnya tidak ada. Ini missingnya tentunya none, kolomnya 8, line-nya itu adalah right, measure-nya tentunya nominal. Kan itu menjumlah. Nanti kan variabel jumlah itu kan ini nih. Ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini sama dengan ini. Nah, itu maksudnya ya. Ini tambah ini tambah ini ditambah ini ditambah ini sama dengan ini. Ya. Jadi itu ya. Maksudnya adalah itu. Ya, maksudnya adalah itu. Itulah yang nanti akan menjadi jumlah. Oke, kita tambahkan ya, mau satu-satu boleh. Nah, mau rajin kan, ya, jumlahkan ini 4 tambah 4 tambah 4 20, belum berubah kan. Waduh, Dok, iya kalau mau cepat ya pakai perhitungan ya, pakai perhitungan cepat. Ini pasti 15, ini juga pasti 15, ini pasti 10, ini pasti 5. Kalau mau cepet ya pakai yang kita kemarin ya, pakai compute ya, kemarin itu kan bisa ya.
kalau mau cepat ya. Ya, cuman sengaja malam ini kita manualkan karena ada beberapa teman-teman mungkin yang udah ikut part 1 kemarin. Nanti kalau kita langsung pakai compute bingung ya. Nah, jadi intinya ini dijumlahkan biasa saja bisa. Ya kalau jumlah sampelnya cuma 20 saya rasa masih kuat lah ngitungnya gitu. Cuma nanti kalau sampelnya sudah jumlahnya 100.000 nangis juga ya. Gitu. Jadi makanya kemarin itu gunanya nanti ada compute dan lain sebagainya kemarin ya. Ya kalau ini ya sudahlah, enggak apa-apa lah ya. Sudah, kita manual saja dulu ya. Jumlah, jadi kan ada jumlah skor. Jadi istilahnya ini jumlah skor. Jadi subjek pertama atau responden pertama jumlah skor untuk pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5 adalah 20 gitu loh maksudnya ya. Jadi kita buat ini. Nah, kalau sudah siap, ada jumlah, ada pertanyaan, sudah ada semua ini. Selanjutnya tadi uji reliability-nya sudah ada, selanjutnya kita ke uji validity. Uji validity itu kalau di SPSS di mana coba? Ada nggak di sini uji validity? Validity nggak ada. Atau di dalam-dalam dok? Nggak ada juga. Jadi yang kita pakai kalau mau uji validity itu adalah pakai correlation, ya, pakai correlation, dok, ya, pakai correlate, kemudian bivariate. Ya, jadi itu masalahnya. Jadi uji validity itu tidak ada namanya itu uji validity. Ya, kira ada pertanyaan ini dok dari Berti Monica. Jika kuesioner yang digunakan menggunakan kuesioner penelitian sebelumnya sudah valid, tapi item penelitiannya ada yang berubah, apakah masih harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas? Lalu berapa jumlah sampel yang diperlukan untuk uji validitas dan reliabilitas? Ya, wah ini sebenarnya di materi kita yang metode sebenarnya ya, tapi ya enggak apa-apa ya, nanti kita bahas ya. Ini sebenarnya di metode sebenarnya ya. Tapi enggak apa-apa. Jadi ya kalau masalah ini kan sudah valid dok, apakah perlu divaliditas? Jadi begini sebenarnya, itu valid untuk populasi mana? Jadi misalnya kuesionernya itu populasi mana? Apakah memang kuesioner itu misalnya ya sudah divalidasi untuk seluruh populasi Indonesia misalnya? Saya rasa enggak, paling kan dia divalidasi untuk populasi, mohon maaf misalnya populasi di mana, misalnya di Jawa atau populasi di provinsi tertentu atau di daerah tertentu. Jarang yang memvalidasi dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah itu biasanya akan wajib, pasti masih memerlukan uji validity dan reliability. Tetap biasanya masih. Ya, maka pertanyaannya tadi, apakah memang sudah pernah ada itu uji validitasnya untuk populasi penelitian dokter siapa tadi? Berti, Dokter, Berti ya, mahasiswa ya dok, sama Berti ya. Apakah sudah pernah ada itu misalnya? Kalau memang belum ada, ya apa boleh buat, Berti itu harus diuji validitas dan uji reliabilitas, wajib. Berapa banyak dok sampel yang diperlukan? Nah ini ada kontroversi ya, tapi ada yang bilang 10%, ada yang bilang 20%. Jadi kalau misalnya ya Anda bisa hitung-hitung ya, misalnya subjek Anda nanti mau sekitar 100 misalnya deh, 100 orang misalnya. Ya maka asumsinya kalau 10% berarti sekitar 10-20 minimal. Nah, subjek itu nanti kamu jadikan untuk uji reliability dan validity. Apakah boleh dok itu adalah sampel penelitian saya? Jadi misalnya saya kan sampelnya 100. Nah 20-nya itu ya nggak apa-apa, silahkan saja, nggak ada masalah ya. Jadi minimal ada 10-20% dari sampel Anda itu untuk uji validity dan reliability-nya. Jadi wajib ya. Satu lagi dok, ya. Dari Riri Juliantika, ini yang mengkonfirmasi dok, hasil dari jawaban kuesioner misalnya benar atau salah yang sudah ada di Excel itu tidak perlu diganti satu persatunya dok intinya. Maksudnya tidak perlu diganti satu persatu, tinggal dibuat value-nya. Apakah benar seperti itu?
Mungkin konfirmasi tadi dok, pemberian nama 1 adalah benar, 0 Oh. adalah salah. Nggak boleh ya, nggak boleh pakai 0. Jadi dia 1, 2. Oh, Ya, jadi misalnya 1 benar, 2 salah misalnya. Boleh, nggak ada masalah. Dok, kuesioner saya bukan kadang-kadang sering, nggak masalah. Misalnya kuesioner saya cuma benar salah dok, ya berarti 1, 2, 1, 2, 1, 2 begitu. Ya, begitu maksudnya. Nah, nggak boleh pakai 0 ya, jangan pakai 0, nanti mengkode pakai 0, bingung nanti SPSS, nggak keluar nanti datanya ya. Jangan mengkode pakai 0. Mengkode itu pakai 1, 2, 3, jadi pakai angka dia. Ya, jadi itu ya, Riri ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut correlate. Kemudian bivariat. Ya, bivariat. Ini tadi mau uji validity ya. Nah, kita sekarang mau uji validity. Ya, jadi correlate, kemudian bivariat, sudah semua ya, correlate, bivariat, klik. Terus kemana dok? Terus kemana? Udah masukin. Nah, masukin apa dok? Masukin semua ini. Ya, masukin. Ya, masukin semuanya. Ya, plus masuk. Ya, plus masuk. Ya, kemudian oke. Nah, maka akan muncul ya, di bawah reliability tadi muncul ini. Ya, muncul nilai correlation. Nah, ya, yang dilihat yang mana? Yang dilihat yang di sini nih, ya. Ini pertanyaan 1 ya, dengan skor pertanyaan nilai ini ya, nilainya ini correlationnya kan, nilai ini ya, nilai R, ini kan nilai R ya, correlationnya nilai R-nya adalah 1. Pertanyaan 2 juga R-nya 1. Pertanyaan 3 R-nya juga 1. Pertanyaan 4 juga R-nya 1. Pertanyaan 5 juga R-nya itu 1. 1 ini kan tadi lebih besar dibanding R tabel. Sama seperti validity tadi. R tabelnya berapa ya kalau untuk 20 subjek dengan alfa 0,05 dan hipotesisnya 2 tail, maka tadi nilainya adalah 0,422. 1 lebih besar daripada 0,422. Ya, lebih besar daripada 0,422. Artinya kalau lebih besar dari 0,422, artinya semua item pertanyaan ini adalah valid. Karena semuanya lebih besar daripada 0,422. Yang dilihat yang ini ya, Pearson correlation ini ya, 1, 1, 1, 1, 1. Ya, R ya, R-nya dilihat ya, R-nya jangan lihat P-nya. Nah, kalau ini nih P yang 0000 ini adalah P value, jangan lihat ininya, kita lihat R-nya ini yang kita lihat R ya, lihat R-nya ini ya. Apabila nilai R ini lebih besar daripada R tabel, maka artinya dia valid. Nah, jadi tadi R kita tadi ya, kuesioner kita tadi yang berisi 5 pertanyaan yang kita ujikan di 20 subjek, hasilnya adalah reliable dan valid. Nah, hasilnya kan sudah mantap gitu, bahwasanya kuesioner yang akan saya pakai untuk sebagai alat ukur menilai variabel dependent ataupun variabel independennya ini sudah valid dan sudah reliable. Kalau ini sudah mantap sekali, saya bisa pakai untuk menilai variabel dependent, independent. Sudah oke, maju lanjut. Ya, ini ya, jadi nanti goalnya menghasilkan ini, nilai Cronbach alpha dan nilai validity. Ya, itu untuk uji validity dan reliability. Dok, ada pertanyaan dok, kalau 1 tail gimana? 1 tail gimana dok? Nah,
hasil SPSS, semua hasil SPSS ya, jadi ini kebenaran ada yang nanya, kalau nanti one tail gimana? Dr. Margareta. Ya, kalau one tail gimana? Semua hasil olah output SPSS secara defaultnya itu adalah two tail. Ya, itu adalah two tail. Jadi ini sebenarnya adalah hasilnya two tail. Ini hasilnya two tail. Nih, lihat aja nih significancy two tail kata dia kan, significancy two tail. Jadi sesungguhnya hasil SPSS itu yang keluar itu adalah hasil two tail. Hasil two tail. Kalau one tail bagi dua. Bagi dua. Ya, nilainya dibagi dua. Ya, nilainya itu nanti dibagi dua. Ya, nilainya dibagi dua. Ya, kalau one tail ya, kalau one tail. Tapi ingat ya, pada uji kita ini tadi, ini adalah R hitung, dan nanti ada R tabel. Nah, R tabel kita. Ya, jadi itu ya. Jadi secara default hasil dari SPSS itu adalah semuanya adalah two tail. Jadi kalau mau one tail bagi dua, ini tinggal bagi dua. Kalau one tail gimana ya, bagi dua, ini berarti 0,5 kayak gitu kira-kira. Ini 0,5, ini 0,5, ini 0,5, 0,5. Wah, kalau gitu berat ya, Dok. One tail iya. Resikonya tadi bisa dibayangkan. Resikonya kan tipis banget. Di 0,5 tadi 0,422 kan. Tipis banget. Iya. Makanya one tail itu lebih berat ya, lebih presisinya lebih tinggi ya karena itu. Ya, tadi tingkat kesalahannya itu akan lebih apa ya? Kan pede ya kalau sudah bisa bilang saya yakin berat badan akan menurunkan misalnya tinggi badan misalnya gitu. Itu kan pede. Artinya pasti dia sudah didukung dengan landasan teori yang kuat. Nah, itu one tail itu begitu sifatnya dia. Kalau two tail itu masih galau. Nggak berani nggak pede bilang mau naik apa mau turun. Nah, jadi itu mungkin Dokter Margareta ya. Dokter Margareta. Satu lagi, tapi ini bagaimana transform dengan menggunakan mean atau median dengan cut off point? Ini kemarin ya, Dok ya? Kenapa? Gimana? Bagaimana transform dengan menggunakan mean atau median sebagai cut off point? Oh, kalau itu minggu lalu ya, main. Dokternya Ibu Fauziah Kurniawan. Ya, itu minggu kemarin ya, mau pakai cut off. Tapi sebentar, cut off seperti apa dulu ya? Ya, cut off seperti apa dulu? Jangan-jangan mungkin yang dimaksud itu adalah mau pakai nanti ROC namanya. Misalnya, itu bukan ditransform lagi mainnya itu. Itu nanti ada ujinya. Jadi misalnya begini, dokter punya penelitian nih, misalnya punya penelitian, terus nilai itu tidak ada nilai tengahnya. Misalnya gini nih, yang paling sering itu kasus penelitian molekuler. Misalnya kadar TNF alfa normal berapa? Ayo, ada enggak yang tahu di sini? Kalau ada tunjuk tangan. Saya kasih hadiah kalau ada yang tahu nilai TNF alfa normal. Nggak ada. Karena memang tidak ada. Yang nilai molekuler itu kan nggak ada nilai normalnya. Yang ada itu HB, HT. Nah, itu sudah ada. Karena sudah ada istilahnya itu penetapan. Tapi kalau yang molekuler itu kan pasti belum ada nilainya. Ya, misalnya kalau dokternya Yu Fauziah kan PA ya, misalnya ekspresi KI67 misalnya. Nah, itu normalnya berapa misalnya ya. Itu kan tidak ada. Nah, sehingga mungkin beliau nanti mau membuat dari sampel saya, Dok, saya mau membuat cut off misalnya. Saya mau tetapkan sendiri. Jadi kalau di atas sekian, karena beliau mau misalnya nanti mau buat desainnya misalnya cross seksional, harus membagi kan, di atas sekian, di bawah sekian kadarnya misalnya. Nah, itu nanti penetapan cut off-nya itu lain lagi. Itu nanti harus ditetapkan dulu cut off-nya. Pakai namanya nanti ROC. Ya, nanti setelah ROC baru nanti masuk lagi analisis lebih lanjut. Yang kemarin ada ditanya area under curve, area
Ya, ada namanya nanti AUC, area under curve nanti istilahnya. Itu lain lagi analisisnya dong. Jadi mungkin itu nggak pakai transform saya rasa itu. Ya, itu kalau mau menetapkan cut off itu mungkin nanti lain lagi. Jadi penetapan cut off-nya mungkin itu ya yang dimaksud mungkin. Itu nanti ROC namanya, ROC gitu. Mungkin itu untuk pertanyaan dokternya Fauziah ya nanti kita adakan ya dok ya, nanti kita adakan untuk ngitung ROC ya nanti. Cuman kayaknya tidak tercover di 4 sampai episode keempat itu kayaknya tidak tercover dok ROC itu ROC AUC ya itu nanti. Kalau mau extended sampai episode kelima ya suplemen. Oke. Nah, lanjut ya. Masih semangat semua? Ya teman kita dari Mataram dan dari Manado saja masih semangat ya. Nah, di sana sudah jam 9:30 ya. Kita masih 8:30 kan. Nah, ini baru sepertiga perjalanan ya. Setengah pun belum ini ya. Selanjutnya kita tadi sudah oke dengan uji validity dan reliability-nya. Kalau sudah hasil kita ini di save. Cara nge-save gimana dok ya? Kalau sudah ada yang tahu sudah ya, kita hanya ya biar sekalian ya. Dia seperti biasa di sini save di sini. File save as ya biar aman, biar tenang. Jangan save saja. Kalau save saja nanti tersimpan di mana nanti file itu bingung. Tapi kalau save as lebih enak. Save as. Tuh, nanti mau simpen di mana? Pilih aja. Buat folder misalnya di mana gitu. Outputnya tulis hasil reliability sama apa misalnya. Terus save. Nah, kalau mau di save, kalau saya tidak mau save yang banyak-banyak isi komputer. Ya save jangan lupa. Yang ininya juga save. Jadi ada 2 ya yang di save. Saya ingetin minggu lalu. Ada output sama ada data set view. Data set view-nya save juga, jangan nggak di save. File save as. Jadi 2 kali nge-save-nya itu. Ya simpen di mana, kumpulin lah. Ya, tuh. Kalau saya enggak saya save ya. Oke. Udah dok, udah kita buang ini. Ya, udah diisi capek-capek dibuang dok. Ya, kita buang. Save content, no. Ya, karena saya enggak mau. Kalau Anda save, yes ya. Oke. Oke, kita sekarang mau ke chi-square ya. Ya, kita sekarang mau main ke chi-square. Lain lagi, tadi kan masih ngolah kuesioner kan. Nah, untuk chi-square lain lagi, kita buat yang baru lagi ya. Kita buat yang baru lagi. Jangan pakai yang tadi ya. Itu kan untuk ngolah kuesioner, untuk ambil data. Nah, sekarang datanya kuesioner tadi sudah valid, kita sudah dapat data. Datanya sudah dapat. Nah, karena kita desainnya kemarin observasional, mau pakai case control, cohort atau cross sectional, semuanya kan kemarin akan berakhir ujinya di chi-square. Nah, bagaimana melakukan chi-square? Nah, itu yang kita mulai malam ini. Seperti biasa kita mulai lagi SPSS kita. Ya, kalau Anda yang udah terbuka tadi ya, boleh mau dibuka yang baru atau dari langsung kan kalau udah terbuka bisa dari data view ya, file new bisa. Kalau saya kita buka yang baru biar makin fasih kan, ngeklik itu ya, ngeklik ya. Jadi kita nanti akan buat data baru lagi. Jadi nanti ada nama, kemudian nanti ada dia merokok atau tidak, kemudian dia konsumsi gulanya banyak apa enggak, nah, garam banyak apa enggak, dia olahraga apa enggak, nah, sama nanti hipertensi apa enggak, misalnya kita mau buat gitu. Nih ya, keluar ya, baru. Seperti biasa kita mulai dari variable view. Variable view kita mulai dari nama. Udah klik aja ke bawahnya. Tuh, langsung kan ada defaultnya. Kemarin untuk nama, kan nama tidak kita isi dengan 1212 ya. Nama pasti kita isi dengan siapa, Abdul, Badu, apa segala macam. Maka tipenya kemarin adalah tipe string.
Nah, berapa banyak? Mau kira-kira kita CC berapa panjang lah namanya itu misalnya. Nah, misalnya 20 lah misalnya. Nah, itu kalau namanya panjang kan. Ini karakter ya, karakternya berapa karakter. Nah, nanti kalau sudah lebih dari 20 karakter nggak mau lagi nulis dia. Udah saya mau 100, ya silahkan saja mau diisi 100, nggak apa-apa kok. Suka-suka. Nih, berubahkan dia jadi 20. Desimal tentunya 0. Ya ini tinggal isi saja labelnya, misalnya nama pasien misalnya. Values tentunya tidak ada karena nama mau diisi apa kan. Missing tentunya none, kolom 8. Align-nya ya serahlah mau left mau right, ya pilih saja sesuai selera. Measure-nya ya kalau nama ya tentunya nominal. Role tetap input seperti kemarin. Kemudian yang kedua, variabel kedua yang mau kita buat adalah rokok, ya, merokok atau tidak. Rokok misalnya, kita kode dengan rokok. Tipe datanya adalah numerik karena kita nanti mau kita kode. Width-nya 8 cukup, desimalnya 0 kan saja. Desimalnya 0 kan saja. Ininya merokok. Values-nya ada. Satu itu merokok. 2 tidak merokok. Ya, 1 merokok, 2 tidak merokok. Nah, perhatikan nanti dalam membuat value, dalam menentukan value ini kode 1212. Kalau memang nanti kita mau berakhir di chi-square, itu perhatikan 1 ini risk factor, 2 itu non risk factor. Jadi jangan kebalik, jangan nanti 1 tidak merokok, 2 merokok, karena nanti akan agak rancu. Karena kalau kita kemarin ingat di pas metode, pas kemarin webinar tentang metode penelitian, itu kan ingat tabel 2 kali 2, ya itu harus risk factor positif, risk factor negatif, di atas disease positif, disease negatif kan. Nah, jadi itu. Jadi nomor 1 itu risk factor, nomor 2 adalah yang non risk factor. Jangan kebalik. Kebalik kacau nanti. Hasil SPSS-nya bisa salah nanti bacanya. Ya, ini yang paling banyak sering terjadi ketika chi-square. Nah, ini kebalik. Nah, karena kurang ngeh tadi, yang mana risk factor, yang mana tidak risk factor, kebalik. Akhirnya hasilnya pun kebalik nanti bacanya. Ya, nanti kita lihat pada saat analisis apa yang terjadi kalau itu kebalik. Kacau nanti hasilnya. Yang tadinya berhubungan jadi tidak berhubungan. Ya, misalnya gitu. Oke ya. Nah, ya seperti biasa. Kemudian line-nya pilih ya suka-suka lah. Left boleh, right boleh ya. Measure-nya ya karena dia merokok, tidak merokok ya nominal ya. Role-nya input. Kemudian misalnya makan gula, ya gulanya banyak apa dikit gitu ya. Kok hanya gede gula. Nah, tentunya numerik karena mau kita kode ya, ini desimalnya 0 kan saja. Ini adalah konsumsi gula. Nah, konsumsi gula. Values. Nah, valuesnya 1 misalnya. Konsumsi gula lebih dari 3 gram per hari. Nah, ini cut off seperti ini mungkin yang dibilang sama pertanyaan dokternya Yu Fauziah tadi ini. Nah, dok, tetapi cut off begini gimana bisa keluar angka 3 gram per hari ini dari mana? Pertama, dari literatur. Kalau misalnya ya, ini misalnya ada penelitian misalnya yang bilang kalau lebih dari 3 gram meningkatkan risiko. Nah, itu yang kita jadikan patokan misalnya. Kedua, kalau memang semua itu tidak ada, misalnya nilai-nilai molekuler tadi, ya, misalnya ekspresi TNF alpha, TGF beta, KI67 misalnya. Nah, nilai-nilai imunohistokimia misalnya. Nah, itu kita pakai ROC tadi untuk mendapatkan angka ini berapa cut off-nya tadi ya.
Ini kita ya 1. Ingat ya 1, karena konsumsi gula yang lebih banyak itu kan akan berisiko hipertensi. Kita tuh mau ke hipertensi nanti. Variabel dependennya itu hipertensi. Variabel independennya adalah merokok, konsumsi gula sama konsumsi garam. Ya, seolah-olah begitu ya. 2, konsumsi gula kurang dari 3 gram per hari per HR. Ingat ya, 1 itu risk factor, 2 itu non risk factor. Nah, ini saya buat lebih dari 3 ini nomor 1 bukan berarti begini terus, karena ini kebenaran risk factornya begini gitu. Kalau risk factornya ternyata yang kurang dari 3 gram per hari, maka ini jadi nomor 1. Ya, jelas? Ya, jelas ya. Ya, kemudian missingnya tetap none, kolomnya 8, kemudian align-nya kita left. Nah, misalnya biar sama ya. Ini 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Kan? Lebih dari kurang dari yang mana baik, mana tidak ada nominal. Ininya role input. Kemudian garam sama seperti di atas. Numerik ininya 0 juga. Ini kita konsumsi garam. Nah, values-nya kita buat lagi. 1, konsumsi garam misalnya lebih dari 1 gram per hari misalnya. 2, konsumsi garam kurang dari 1 gram per hari. Add. Ya, ini kita buat ya 1 2 1 2 1 2. Ingat, 1 adalah risk factor, 2 adalah non risk factor. Jangan kebalik. Ya, left. Ininya kita pilih nominal, ininya adalah input. Kemudian yang terakhir adalah hipertensi sebagai variabel dependennya. Nah, tipenya masih numerik, width-nya 8, desimalnya kita nolkan saja. Karena kalau kita nggak buat 0 nanti dia jadi 1,00, kan nggak enak lihatnya. Ya kalau mau dibuat ini desimal juga nggak apa-apa sih ya. Hipertensi, maka nggak enak lihatnya. Ya, kembali ingat nanti hipertensi berarti disease-nya adalah hipertensi, maka nomor 1 adalah hipertensi. Ya, nomor 1 hipertensi, nomor 2 adalah no hipertensi. Ini juga jangan kebalik. Ini juga tolong jangan kebalik. Hipertensi sama no hipertensi. Disease, no disease. Hipertensi dan no hipertensi ya. Jadi disease, no disease ya. Kalau istilahnya dia di tempat lain itu istilahnya adalah risk factor ya. Risk factor dengan non risk factor. Kalau yang tadi ya, kalau disease no disease itu misalnya kejadian ya, atau variabel respon target misalnya. Oke. Nah, jadi ada hipertensi, no hipertensi. Jelas semua ya? Coba oke, klik oke. Ya, jadi kita ini rencananya mau melihat hubungan merokok, kemudian konsumsi gula, banyak atau tidak konsumsi gulanya, lebih dari 3 gram atau kurang dari 3 gram per hari, sama garam tadi dengan kejadian hipertensi. Hipertensi itu darah tinggi ya, darah tinggi. Ya, mohon maaf.
Ini karena ada teman-teman kita dari ekonomi sama dari teknik ya, jadi tanpa mengurangi rasa hormat dengan teman-teman yang kedokteran gitu, jadi nggak saya agak kita apa ya, bahasanya kita terjemahkan gitu, hipertensi darah tinggi maksudnya ya. Yang dimaksud hipertensi ini adalah darah tinggi, bukan berarti saya ngejek bener dokter nih, mana kami tidak tahu hipertensi, bukan buat teman-teman yang kedokteran gitu, karena kita ada teman-teman yang non kedokteran, sehingga biar mereka bisa mengikuti gitu ya, dengan kejadian hipertensi ya misalnya gitu ya. Kita mau lihat nanti nih hubungannya gimana gitu ya, hubungannya gimana. Oke, udah siap. Variable view kita, oh ini belum selesai. Ini kita pilih left, measure-nya hipertensi tidak hipertensi, berarti nominal ya. Kemudian ini input, ininya input tetap. Oke, kalau sudah kita lihat, ini adalah data view, nama yang ini tadi rokok, gula, garam, hipertensi. Seperti biasa kita masukkan namanya, saya namanya begini saja. Misalnya saya beri nama begini. Nih ya, namanya begini. Oke, misalnya hipertensinya adalah ya silahkan saja diisi masing-masing ya, hipertensinya, statusnya ya, darah tingginya. Ini kan nanti dapat, kalau yang ini kan dapat dari ya data kita kan. Nah, hipertensi, tidak hipertensi, darah tinggi, tidak darah tinggi, tinggal di coding saja di sini. Tinggal di kode saja di sini ya, tinggal di kode di sini. Ya, hipertensi, tidak hipertensi. Nah, kemudian merokok tadi, merokok, tidak merokok juga tinggal di kode di sini. Misalnya ini saya dapat hasilnya begini ya. Misalnya saya dapat begini hasilnya gitu ya. Gula pun saya dapat begini, dok itu 12 dari mana dok? Tadi kita kode ya, kita kode. Jadi ini misalnya subjek pertama ya, subjek pertama namanya siapa, dia merokok apa enggak? Merokok dok. Nah, merokok itu kodenya apa tadi di data variable view kita? Oh 1 dok ya, 1 tulis di sini ya. Terus dia konsumsi gulanya lebih dari 3 gram apa kurang dari 3 gram? Lebih dok, banyak kata dia ngakunya ya, 1 lagi. Kemudian makan garamnya banyak nggak? Katanya juga banyak dok, 1 lagi ya gitu kira-kira. Ini subjek kedua. Nah, subjek kedua juga begitu misalnya ya. Jadi itu maksudnya 1 2 yang saya ketik dari tadi itu ya. Nah, ini coba ya. Silakan dicoba. Ya. Silahkan diisikan. Silahkan rekan-rekan langsung coba sehingga langsung bisa habis malam ini langsung bisa analisis. Nah, gitu. Nggak susah lagi. SPSS bukan hal yang menakutkan. SPSS itu menyenangkan ya. Main-main begini tuh. Ya. Udah dapat semua. Ini misalnya demikian datanya ya. Kalau nanti Anda datanya tentunya ya lihat kuesioner atau lihat CRF-nya ya, case report form-nya seperti apa. Ini kalau ini kan karena kita latihan jadi ya meraba-raba. Oke, sudah dapat semua, datanya sudah masuk semua, sudah terinput semua. Jadi ini adalah variabel independennya, rokok, gula, garam. Ini adalah variabel dependennya. Nah, jadi ada 3 yang kita duga berperan terhadap kejadian hipertensi. Bagaimana? Ya, bagaimana itu
hubungannya. Ya, kita lihat. Kayak kita mau melakukan chi-square. Misalnya kita mau chi-square ya. Karena dari desainnya udah jelas misalnya. Kalau mau cerita desain yang kemarin, itulah kenapa workshop kita adakan setelah webinar sebelumnya tentang metode penelitian. Karena kalau SPSS duluan, metodenya belum clear kemarin, bingung kan? Nah, itulah kenapa saya bilang kemarin kita harus clear dulu metodenya. Kenapa chi-square? Karena ini ya, chi-square itu seperti apa, malam ini kita clearkan gitu ceritanya ya. Makanya ini rangkaian panjang sebenarnya ya, rangkaian panjang sampai nanti muaranya adalah bisa membuat naskah penelitian, manuskrip, bisa publikasi. Goalnya nanti ke sana. Nah, goalnya ke situ. Ya sebelum sampai situ ya ini harus mantep dulu semua, bukan mengecilkan rekan-rekan sekalian. Wow, memang kami nggak ngerti, bukan, tapi biar ada kesamaan persepsi gitu. Ya, karena mohon maaf banyak kejadian kita ini ketika mau publikasi, apalagi ke yang internasional itu, ya buntunya di mana? Di metode nanti, di bagian metode. Biasanya nanti reviewernya bilang ini salah, analisisnya salah dan lain-lain, ujungnya ya reject, akhirnya ditolak akhirnya. Nah itu. Nah ya, jadi itu mungkin sehingga kita bisa lebih aware bahwasanya metode ini bagian penting. Ya karena kalau metode ini salah, analisis salah, ya sudah sehebat apapun data yang kita punya itu pasti salah. Ya jadi gitu. Analyze, kembali, ya balik lagi, ya itu tadi intermezzo saja. Analyze, kita mau chi-square ya, balik lagi kita mau chi-square. Ya. Mau kemana-mana dok, nggak apa-apa biar nggak bosen gitu. Kalau SPSS-nya terus nanti nguap juga nanti. Jadi ada sedikit intermezzo biar menguap terus kan. Dingin lagi kepalanya gitu. Jadi kalau dipaksa terus mesin kan ngepul dia nanti. Deskriptif statistik, kita ke cross tab. Nah, di sini ya. Nggak ada ya dok tulisan chi-square, nggak ada. Ya ini kalau dicari semua, kalau Anda nyari, mana ya chi-square? Coba. Nggak ketemu ya. Nah, jadi deskriptif namanya cross tab. Ya, di cross tab. Nggak ada tulisannya chi-square, nggak ada. Bacanya chi-square ya, bukan chi-square ya. Chi-square bacanya. Chi-square, bukan chi-square. Memang tai chi ya, cross tab. Ya udah, masukkan. Apa yang mau dimasukkan dok? Masukkan mana variabel dependent, mana variabel independent. Nah ini juga hati-hati. Dia ngasih tahu di sini siapa yang jadi row, siapa yang jadi kolom. Nah ini kembali kepada pemahaman kemarin tabel 2x2. Nah kalau tabel 2x2-nya kemarin belum ingat, nah ini bisa salah masuk nanti. Kalau ini salah masuk, otomatis nanti p-value-nya salah. Nah, kalau SPSS itu mah baik-baik aja dia. Anda masukkan apapun di sini itu pasti masuk, pasti keluar angka sama dia karena baik SPSS itu. Cuman masalahnya angka itu bener apa enggak, nah itu urusan lain. Emang gue pikirin kata SPSS, tugas gue kan cuma masukin data katanya. Urusan bener apa enggak, Anda sebagai peneliti lah yang menilai katanya gitu kata SPSS ya. Balik ke sini, kembali. Kolom itu adalah bagian variabel dependent. Ya, kolom itu adalah variabel dependent, row itu adalah variabel independent. Row itu adalah variabel independent. Row itu adalah variabel independent. Kolom itu adalah variabel dependent. Kalau bahasa yang lainnya, jadi itu bagi teman-teman yang teman-teman ekonomi ataupun teknik, jadi gampangnya kolom itu adalah variabel dependent. Row itu independent. Kolom itu adalah dependent. Kalau yang teman-teman medical, kolom itu adalah disease. Nah, gampangnya begitu. Kolom itu adalah disease. Row itu adalah risk factor. Nah, kasar demikian. Row itu adalah risk factor. Atau bahasa lainnya, kolom itu adalah variabel dependent. Row itu adalah independent. Nah, kasarnya demikian. Ya udah, kita masukin. Tadi yang jadi variabel dependent
Atau disease siapa? Hipertensi kan? Nah, masukin hipertensi itu ke kolom. Nah, awas. Kalau ini masuk ke row, kacau ya. Bubar kita analisisnya ya. Udah keren-keren salah semua ya. Yang row-nya ada mana aja? Ada merokok, ya, ada konsumsi gula, ada konsumsi garam. Mau langsung semuanya atau mau satu-satu terserah ya. Saya mau semuanya dok. Ya boleh. Oh masuk. Asal jangan nama ya, kebablasan nanti nama masuk juga gitu kan. Enggak ya kan tidak kita analisis karena dia variabelnya string. Kecuali Anda mau menganalisis hubungan misalnya nama Abdul keadaan atau ada nama tertentu ya, misalnya nama apa terhadap kejadian hipertensi. Jadi kalau ada orang namanya itu kemungkinan hipertensi misalnya, nah itu lain kasus ya. Itu bisa juga ya, tapi kan nggak begitu tadi ya kita mendesainnya. Oke, lanjut ya. Habis itu kemana lagi dok? Habis itu kita lihat di ini kan ada banyak. Ini apaan ini dok ya? Ini coba kita lihat. Eksak nggak usah diapa-apain, tetap aja ini asymptomatic only ya. Statistik dok, statistik apa dok? Nah, statistik ini yang penting. Disinilah baru ada chi-square. Ternyata chi-square tuh di dalam ini. Iya, kalau nyari di luar tadi nggak ketemu chi-square. Ya, jadi chi-square tuh adanya di dalam sini. Jangan lupa contang ini. Kalau nggak dicontang ini, nggak keluar nanti chi-square-nya. Ya, nggak keluar. Ya, jadi ini diconteng. Ting. Nah, jangan lupa ya diconteng. Ting ting. Nah. Ya, kita mau itu kan. Nah, mau chi-square. Chi-square. Sama apa lagi kita tadi? Nah, kan kemarin pas kita metode kemarin ya, pas kita metode kemarin itu kan ingat ya, kemarin ada p-value dan ada risk factor. Benar nggak? Ada p-value dan ada risk factor. Masih ingat dong? Ya, ada p-value dan ada risk factor. Nah, itu di mana, dok? Ya, itu di mana tempat risk factor tersebut? Nah, disinilah kita. Ini ya, kalau lihat yang ngitung kemarin PR, OR, RR, nah itu di mana, dok? Itu. Ya bisa sih ngitung manual gitu, bisa ngitung manual. Tapi kan udah pakai SPSS ya pakai SPSS aja ngitungnya gitu. Ya nggak usah susah. Ya. Ini ada uji ETA namanya. Mungkin ini punya dokter ETA. Ini bisa tanya dokter ETA ini ujinya apa ini ya. Ini apa ini dokter ETA ya? Ada ya dokter ETA tadi yang nanya ya. Ada uji ETA namanya. Ya banyak ya dok, banyak. Kalau mau diuji banyak di sini ya. Bisa nanti kita sampai episode 20 nih kalau mau satu-satu kita bahas ya. Kalau mau nggak apa-apa ya. Ya, jadi yang kita conteng chi-square sama risk. Jadi chi-square nanti kita mau cari p-value. Risk ini nanti mau kita nyari OR, RR. Ya, di sini nih risk. Kemudian kita continue. Nah, kalau sudah ya udah kita oke. Tuh, coba kita lihat hasilnya. Banyak ya dok. Ya banyak ya. Ya, yang pertama dia selalu memunculkan ini pasti ya, case processing summary. Jadi bukan ini data analisisnya, bukan ini ya, bukan ini salah ya. Ini dia hanya menunjukkan bahwasanya data kita tidak ada yang missing nih, nah, nggak ada yang missing, cuman itu. Jadi jangan baca yang ini cuma ngasih tahu data kita full gitu, nggak ada yang missing intinya gitu. Jadi bukan baca yang ini. Nah, yang kita baca mulai dari ini. Yang pertama adalah dia melihat hubungan antara merokok dengan hipertensi. Merokok dengan hipertensi, dia tunjukkan ke kita, inilah tabel 2x2 versi SPSS.
inilah tabel 2x2 versi SPSS. Kita bisa juga sih buat tabel 2x2 sendiri. Ya, tapi kalau sudah pakai SPSS ya ngapain, biarin aja SPSS yang buat. Nah, ini adalah tabel ini yang disebut sebagai tabel 2x2. Ini yang saya bilang tadi, tempatnya variabel dependent, di sini tempat variabel independent, atau di sini tempatnya disease, di sini tempatnya risk factor. Nah, ini nggak boleh kebalik. Tadi kalau hipertensinya salah masuk ke sini, merokoknya ke sini, kan kebalik tadi jadinya. Ujungnya sel A, sel B, sel C, sel D-nya berbeda. Nanti nilai p-value-nya berubah, risk factor-nya berubah, kacau semua jadinya. Ya. Jadi ini jangan kebalik-kebalik. Yang di sini harus variabel independen yang positif. Maksudnya positif, misalnya kalau disease dia hipertensi positif, ini tidak hipertensi, misalnya demikian. Atau misalnya kalau yang lain, misalnya sisi ekonomi misalnya, nah di sini meminjam gitu ya, di sini tidak meminjam gitu misalnya ya. Ini meminjam, ini tidak meminjam misalnya. Peran misalnya COVID-19 gitu terhadap pinjaman misalnya, minjam menjadi banyak apa enggak misalnya. Nah, ini merokok, di atasnya ini merokok, di sini tidak merokok. Jangan kebalik ya, jangan pernah kebalik. Yang ini jadi bawah, ini jadi atas, kacau. Ya, jadi ini jelas risk factor positif, ini risk factor negatif. Nah, inilah tabel 2x2 untuk merokok dengan hipertensi. Jadi bacanya yang merokok dan hipertensi itu ada 10 orang. Yang merokok tidak hipertensi ada 4 orang. Yang tidak merokok hipertensi ada 2. Yang tidak merokok tidak hipertensi ada 4. Nah, hasil inilah keluarnya chi-square. Inilah hasil chi-square tesnya di sini. Yang jadi masalah adalah ini banyak bener dok. Ada Pearson, continuity correction, likelihood ratio, Fisher exact test, linear bilinear association. Nah, ini apaan ini semuanya? Ini nilainya yang mana yang kita pakai ini? Yang dipakai itu yang ini nih. Signifikansinya yang kita pakai. Yang kita pakai itu adalah yang signifikansi ini yang kita pakai, bukan yang ini ya. Bukan yang ini, bukan yang ini, tapi ini yang kita pakai ini. Exact sig ini adalah signifikansi. Kalau Anda pakai hipotesis yang 2 arah atau two tail, maka ini signifikansinya. Kalau Anda pakai yang 1 arah atau one tail, maka ini yang Anda pakai. P-value-nya yang ini. Yang di sini maksudnya, yang di sini maksudnya. Yang di sini maksudnya gitu ya, yang di sini. Nah, balik ke sini lagi tadi. Balik ke sini. Jadi yang di mana dok? Nah ini dok, kebenaran yang ada di sini nilainya itu cuma ini dok. Ya ini kebenaran tabelnya baik gitu. Tabelnya baik ini. Jadi dia langsung menunjukkan bahwasanya nanti yang kita baca adalah yang Fisher exact test ini. Karena yang di sini kan nggak ada nih signifikansinya, mana yang lain nih, nggak ada nih, kosong semua nih, nggak ada. Cuman yang ada Fisher exact test. Nah, kenapa yang kita baca Fisher exact test pada hasil di sini? Karena ada satu sel yang nilainya kurang dari 5. Kurang dari 5. Ini kurang dari 5, ini kurang dari 5, ini juga kurang dari 5. Jadi ada satu sel, lebih dari satu sel bahkan pada kasus ini. Nah, maka kalau ada satu sel atau lebih nilainya, isi selnya ini kurang dari 5, maka yang kita pakai adalah Fisher exact test. Bacanya itu, yang dibaca itu ini Fisher exact test. Kalau lebih dari 5 semua dok, kalau lebih dari 5 semua Pearson chi-square yang dibaca. Bukan continuity correction ya. Nah ini juga banyak kesalahan. Nanti yang dibaca continuity correction, bukan. Ya, yang dibaca adalah Pearson chi-square.
ini ya, ini baca nih. Nih yang Pearson chi-square. Pearson chi-square. Ini nih hasilnya nih, yang ini nih 0,111. Ya, 0,111. Nah, berhubung ini ada selnya, salah satu sel isinya kurang dari 5, maka yang kita baca adalah yang di bagian Fisher exactness. Fisher exactness. Ini yang dibaca. Ini nih. P-value-nya yang ini nih 0,161 apabila dia two tail, atau 0,137 apabila dia one tail hipotesisnya. Ya. Kemudian di bawah lagi ada risk estimate. Nah, ini yang kemarin kan nilai OR ya, nggak usah susah. Kalau kemarin kan kita pakai rumus ngitungnya OR adalah AD per BC ya. Udah SPSS nggak susah-susah, udah dikasih tahu sama dia. OR-nya adalah 5 kata dia. Dengan confident interval dari 0,6 sampai 39,059. Masih ingat dong dengan confident interval materi kita 3 minggu atau 4 minggu yang lalu ya. Sudah hampir sebulan ternyata kita ya. Ya, itu ya. Jadi ada namanya OR, nilai OR, dan ada 95% CI, confident interval. Kalau kita lihat nilai confident intervalnya ini kan dia dari 0,6 sampai 39, sekian. Ini kan dia berarti melewati 1. Kalau dia melewati 1 sudah jelas ini tidak bermakna. Sehingga kesimpulannya adalah P-value-nya lebih dari 0,05 atau dia tidak berhubungan dengan nilai OR-nya. Misalnya ini desainnya case control misalnya kan, nilai OR-nya 5 dengan confident intervalnya dari 0,6 sampai 39, sekian. Artinya ini melewati 1 jadi tidak bermakna. Maka kesimpulannya adalah merokok tidak berhubungan dan tidak bermakna dengan hipertensi. Nah, ini kemarin materi 4 minggu yang lalu observasional ya. Tuh, di sinilah cara bacanya, cara ngelihatnya. Ini kita kan kemarin pas kita belajar observasional ya chi-square caranya, nanti hitung odds ratio, cara ngitungnya gimana, nanti cari 95% CI, 95% CI itu di mana? Nah, di sini lihatnya. Ya. Kalau desainnya adalah case control, OR. Kalau desainnya pakai cohort, berarti kan RR. Nah, yang ini nilainya. Ya kan kemarin kan, waktu observasional kemarin, ya, part 1 apa part 2 saya lupa itu, ya. Ada ini pakai nilai RR. Nah, RR-nya juga ada CI-nya juga. Ini RR tuh ini nih, RR. Ya, ini RR. Ya, RR ya. Jadi dia dari 0,6 sampai 6, lewatin 1 juga, berarti tidak bermakna juga ini. Ya, jadi kesimpulannya itu P-value itu menyatakan dia berhubungan atau tidak. Bermakna atau tidak itu dari nilai risk estimate ini. Jadi salah kalau dia cuma nyari chi-square, tapi buat kesimpulan begini, merokok tidak berhubungan bermakna dengan enggak, kan Anda nggak nyari nilai OR, nggak nyari nilai RR gitu. Berarti kan cuma bilang merokok tidak berhubungan saja. Jadi jangan kebablasan buat kata-kata itu. Kalau Anda cuma ngujinya sampai chi-square saja, maka buat kesimpulannya cuma berhubungan atau tidak berhubungan. Kalau bermakna atau tidak bermakna itu harus lihat nilai OR atau RR. Jadi itu ya. Kalau PR di mana dok? PR itu kan rumusnya sama dengan RR. Ingat nggak kemarin ya? Rumus PR itu prevalence ratio itu sama dengan RR. Ya udah, inilah yang dilihat juga. Nah, kalau desainnya kebenaran, saya desainnya cross seksional dok. Di mana nilainya dok? Ini adanya OR sama cohort, nggak ada cross seksional di sini ya. Ini yang dipakai sama dengan cohort rumusnya. Ya. Nah, ini untuk gula sama hipertensi ya.
Ya, ini untuk konsumsi gula sama hipertensi. Kan tadi hubungan merokok sama hipertensi ya. Sekarang hubungan konsumsi gula sama hipertensi. Coba kita lihat tabel 2x2-nya. Oh, ternyata begini tabel 2x2-nya. Ada nggak yang selnya isinya kurang dari 5? Ada. Maka yang kita baca juga Fisher. Nih, di Fisher ini. Karena ada satu sel isinya kurang dari 5. Ini risk estimate-nya seperti tadi. Ya, ini garam sekarang, masalah garam. Bahkan ada yang di sini 0 dia. Ya, berarti ada satu sel yang kurang dari 5. Tuh ya, kurang dari 5. Maka yang kita pakai tetap Fisher. Yang kita pakai adalah tetap Fisher exact test. Nah, ini yang agak nilainya 0,055. Nah, ini yang khawatir nih, yang hasil-hasil begini nih. Ini berhubungan apa tidak berhubungan ini? Tidak berhubungan kan? Lebih dari 0,05, tapi tipis. Nah, ini yang sering kejadian adalah misalnya laptop kita, komputer kita RAM-nya tidak cukup bagus. Nah, sehingga ini nanti keluar hasilnya 0,049 bisa jadi. Nah, ini kadang-kadang jadi SPSS itu kadang-kadang gitu dia. Jadi kalau RAM-nya misalnya tidak berfungsi secara optimal, perform SPSS-nya tidak berjalan dengan baik, maka ini bisa jadi salah hitung nanti dia. Diskriminasi. Apa? Diskriminasi. Iya, jadi ini masalahnya SPSS itu. Nah, kalau hasil-hasil yang nanggung seperti ini, nah yang bahaya itu hasil nanggung seperti ini. Enak keruan hasil itu langsung 0, sekian gitu. Itu kan enak keruan, memang nggak berhubungan gitu. Tidak berbeda gitu loh. Nah, cuman kalau yang hasil begini nih, hasil nanggung begini yang rawan, hati-hati nih. Ini beneran segini atau enggak? Ya. Nah, ini karena ada 0 di sini. Nah, maka Anda bisa lihat ya, karena ada 0 di sini, ini ada yang 0. Maka nilai risk estimate-nya pun berbeda di sini. Nggak ada nilai OR-nya. OR coba lihat, nggak ada. Kalau di atas ini kan ada OR nih, ada OR. Kalau yang di bawah ini kok cuman RR aja nilainya ada. Karena ingat, rumus OR itu adalah ini kali ini dibagi ini kali ini. Ya kan? Maka kalau ini dikali ini dibagi ini kali ini berarti kan 40 dibagi 0. 40 dibagi 0 itu berarti tak terhingga, maka nggak bisa dihitung, maka nggak keluarlah nilai OR-nya. Ya, gawat ini kalau penelitian begini ya. Ini yang kita takutkan kemarin. Makanya upayakan sampel kita besar sehingga tidak terjadi kasus 0 ini nih. Ada sel isinya 0 begini, ini malah petaka untuk suatu penelitian observasional. Karena lihat ini, chi-square aja sudah pakai Fisher nih. Nah, begitu mau menghitung nilai OR, nggak bisa ternyata. Kan kacau. Nah, ini yang kita takutkan. Makanya kemarin pas kita webinar observasional, kita jelaskan jangan suka mengotak-atik rumus besar sampel. Ya, kalau memang besar sampelnya segitu ya sudah jalani. Gitu. Karena nanti khawatir kejadian begini nih. Ini kalau 0 kan kejadian nih, nggak keluar nih OR-nya, nggak bisa dihitung. Nah, itu. Ya. Dok, ada pertanyaan dari Dr. Rizky Ramadhanti. Di tabel risk estimate untuk 4 cohort ada 2, hipertensi sama dengan hipertensi dan hipertensi sama dengan no hipertensi. Artinya yang mana? Iya. Yang tadi dok. Iya, seperti saya jelaskan tadi, yang dibaca yang ini. Yang 4 cohort hipertensi sama dengan hipertensi yang ini. Ya, nilai RR itu yang ini. Ya, jadi ini yang dibaca. Memang ini dia ya, karena SPSS itu sangat baik, dia kasih semua sama dia nilainya gitu ya. Yang kita baca yang ini. Ya, tapi ini sebenarnya ada ceritanya ya, ada cerita. Tapi yang kita baca yang ini nih, yang kita baca. RR-nya yang ini nih, nilai RR-nya itu yang ini. Ya. Nanti kalau dibahas panjang nanti ya. Ini RR-nya ya, RR-nya yang ini. Yang 4 cohort hipertensi sama dengan hipertensi. Ini ya. Oke, ya ini kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Ini kan sudah terlihat tadi. Kita sekarang mau melihat hubungan tadi merokok, konsumsi gula, sama konsumsi garam.
Nah, kita tadi sudah pakai chi-square. Kita sudah pakai chi-square dengan risk estimate-nya. Itu kan uji bivariat. Nah, tentunya teman-teman masih teringat-ingat sedikit masalah bivariat multivariat. Ya, masalah bivariat multivariat waktu kemarin juga di observasional. Itu kan bivariat. Kalau bivariat itu dia begini nih. Satu versus satu. Ini lagi 1 versus 1. Ini lagi 1 versus 1 kayak gitu loh. Ini juga mana tuh? Ya 1 versus 1. Jadi 1-1 dia. Maka namanya bivariat. Maka namanya itu adalah bivariat. Satu variabel dependent diversuskan dengan satu variabel independent. Nah, bagaimana kalau kita pengen tahu secara bersama-sama peran ketiga variabel independen tersebut terhadap dependent? Misalnya kita mau lihat peran rokok, konsumsi garam, konsumsi gula langsung terhadap hipertensi. Nah, itu kita nanti lakukan namanya analisis multivariat. Ya, analisis multivariat. Analisis multivariat itu ada dua. Ya, analisis multivariat itu ada dua macam. Ya, analisis multivariat itu ada dua macam. Ya, ini ya. Jadi namanya nanti uji regresi namanya. Multivariat itu nanti ada namanya uji regresi. Uji regresi. Ya, uji regresi nanti ada namanya uji regresi linear sama nanti ada uji regresi logistik. Ya, nanti sama ada uji regresi logistik. Ada uji regresi logistik. Nah, untuk data-data yang dia bukan tipe data scale atau bukan tipe data numerik atau datanya itu kategorik, maka uji regresinya kita pilih adalah yang binary logistik. Ya, sebagaimana kita sudah sampaikan kemarin 4 minggu yang lalu, pakai binary logistik, pakai uji regresi logistik nama lainnya. Nanti kalau yang tipe data kita itu numerik, ya itu baru pakai yang regresi linear. Nah, masalah tipe data sudah clear juga di workshop, di webinar kita sebelumnya. Apa itu numerik, apa itu kategorik. Nah, karena kita mau menguji, ya, melihat hubungan atau uji multivariat. Apa sih dok bedanya uji bivariat sama uji multivariat? Jadi begini bedanya. Kita kan kalau uji bivariat itu cuma melihat hubungan satu-satu. Jadi misalnya melihat tadi misalnya rokok dengan hipertensi, gula dengan hipertensi, garam dengan hipertensi misalnya. Jadi kita cuma melihat hubungan itu satu, case by case, satu-satu. Bisa jadi nanti ketika itu dilakukan secara bersama-sama, jadi misalnya ada yang merokok plus ada yang minum gula banyak sama garam banyak, malah nanti tidak berhubungan gitu. Padahal tadi satu-satunya itu berhubungan, misalnya demikian. Nah, itu yang disebut sebagai multivariat analisis. Jadi kita mau melihat secara bersama-sama peran dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, itu ceritanya. Itu disebut sebagai multivariat. Nanti jadi nilai p-value-nya malah yang lebih dipercayai dok. Nilai bivariat atau yang multivariat? Yang lebih dipercayai adalah nilai multivariat. Makanya nanti kalau Anda pernah baca jurnal-jurnal ternama, itu mereka nanti p-value-nya itu ada dua macam. Ada unadjusted p-value sama ada adjusted p-value. Nah, kalau ada yang pernah baca itu, oh iya, kalau yang adjusted p-value itu adalah p-value hasil multivariat analisis. Kalau nanti dia itu yang unadjusted p-value, itu adalah p-value untuk yang bivariat analisis. Nah, jadi jangan bingung. Oh, itu maksudnya ada unadjusted sama adjusted p-value. Oke, balik lagi ke sini. Ya, regresi binary logistik. Nah,
nanti maka akan muncul demikian. Dependennya siapa? Dia nanya. Ya dependennya hipertensi dong. Hipertensi. Ya kan? Yang menjadi kovariatnya siapa? Kovariat ini maksudnya adalah independennya siapa saja. Siapa saja independennya. Ini kan merokok, konsumsi gula, konsumsi garam. Oke. Masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Ya, masuk sini ya. Udah masuk sini semua. Nah, kemudian perhatikan yang di sini nih. Perhatikan yang di sini. Perhatikan yang ini yang pertama, categorical. Nah, categorical. Apa yang kita masukkan udah jelas-jelas dia bilang. Dia minta categorical covariat. Nah, kategori covariatnya apa? Berarti dia minta covariat. Semua covariat masukin situ. Ya, semua covariat masukin situ. Udah, masukin aja. Ya, semua covariat masukin situ. Nah, kemudian ya sudah masuk. Sudah masuk. Setelah sudah masuk, ini klik ya, reference kategorinya ganti first. Nah, saya ulangi, reference kategorinya kan di defaultnya last. Pilih first. Pilih first. Klik di sini. Ya kan awalnya di sini. Kemudian pindahkan ke first. Kalau sudah klik change. Klik change. Maka berubah dia. Indikatornya jadi first. Bukan yang last lagi. Ya. Oke. Ini ya. Jadi pertama reference kategorinya pindahkan ke first. Kemudian change. Kalau sudah continue. Ya. Kalau sudah continue. Ya. Sudah. Oke. Belum. Pilih dulu option. Kan tadi kita baru ngotak-ngatik yang kategori nih. Habis itu option. Wih, banyak dok. Iya, banyak memang kalau regresi. Banyak dia memang. Banyak kali yang diconteng sama dia. Iya, banyak memang ya. Apa boleh buat ya. Apalagi nih dok yang mau diconteng? Conteng Hosmer Lenso Goodness of Fit. Buset. Sama conteng lagi CI. CI-nya confident interval. Nah, kalau nanti penelitian dokter atau Bapak Ibu sekalian ada yang pakai tingkat kepercayaan 99%, ini ganti 99%. Tapi kan kita umumnya 95 kan, ya 95 saja, nggak usah diotak-atik ya. Udah belum dok? Udah jadilah ya, continue. Jadi contang ini dan contang ini gitu ya. Jangan dicontang semuanya lagi ya. Ini nanti penyakitnya udahlah nggak ngerti contang semua. Nanti bingung lah pas baca hasilnya nanti ya. Jangan, contang yang perlu saja ya. Oke, udah belum? Udah, kayaknya sudah. Ya. Kalau sudah, klik OK. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar nanti. Apa ini dok yang keluar dok? Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya, logistic regression. Ya, pasti diawali dengan case processing summary. Ya, pasti diawali dengan case processing summary. Dia menunjukkan ada yang missing apa enggak. Enggak ada ya. Nah, kemudian ini oke. Ya, oke. Yang mana dok yang dibaca? Yang dibaca adalah nih ya. Yang dibaca ini adalah yang tabel paling terakhir. Nah, ini dia. Kalau pusing ya, banyak bener dok logistic regression ini tabelnya. Memang ya udah nggak usah pusing-pusing, nggak usah dibaca semua. Baca tabel yang paling terakhir nih, yang variable in equation. Nah, baca yang ini ya. Baca yang ini. Ya, baca yang ini.
Mana yang dibaca dok? Inilah signifikansinya yang dibaca. Yang dibaca adalah signifikansinya ini. Ya, ini signifikansinya. Jadi merokok dengan hipertensi signifikansinya adalah 0,205. Ini konsumsi gula dengan hipertensi 0,44, garam dengan hipertensi 0,99. Jadi ini setelah kita lakukan analisis multivariat. Berubah nggak p-value-nya? Berubah kan? Merokok tadi kalau nggak salah p-value-nya 0,161. Nah, begitu di multivariat jadi 0,205. Nah, ya jadi ini berubah dia. Ya, berubah. Nah, ini signifikansi yang kita pakai. Ya, inilah p-value-nya ini yang disebut sebagai adjusted p-value atau p-value hasil multivariat analisis, hasil regresi logistik. Nah, ya hasil regresi logistik. Ya. Ini jadi regresi logistik. Ini ya, jadi dok eksponensial B ini apa dok? Ini bacanya eksponensial B, EXPB. Ya, jadi kalau misalnya nanti ini berhubungan, kalau misalnya hasilnya berhubungan, baru eksponensial B ini bisa kita gunakan gitu. Jadi misalnya merokok ini hasilnya berhubungan, konsumsi gula ini misalnya berhubungan, konsumsi garam berhubungan, maka ini nanti yang bisa dibuat persamaan itu, misalnya Y hipertensi sama dengan 5,3 dikali X merokok ditambah 0,344 konsumsi gula ditambah, ya misalnya nanti ini kan karena ini misalnya nanti dia 2,2 sekian kalau dia bermakna ya, ditambah konsumsi garam. Nah itu yang bisa dibuat jadi kayak persamaan linier gitu loh caranya. Ini melihatnya itu pakai eksponensial B, konstantanya itu. Nah jadi nanti jangan bingung ya, karena nanti kan misalnya mau ya jadi rumus gitu kan, mau jadi rumus. Nah, saya dulu pernah itu ya disuruh buat persamaan begitu ya, hubungan hipertensi dengan apa itu ya, sampelnya 10.000 ya, sampai rumus begini disuruh buat ya, seru juga ya, sampai dapat ini ya, ternyata itu pakai regresi logistik terakhir ya, pakai multivariat. Nah jadi inilah urgensi kita melakukan multivariat analisis. Karena variabel itu kan banyak. Kemarin kita sudah belajar variabel itu ada dependent, ada independent, ada confounding. Nggak mungkin hanya satu variabel yang mempengaruhi variabel yang lain, pasti banyak. Nah, untuk menyingkirkan kemungkinan bias-bias tersebut, maka kita lakukanlah yang namanya multivariat analisis agar hasil kita itu benar-benar meyakinkan reviewer, meyakinkan pembaca, meyakinkan audiens penelitian kita bahwasanya variabel itu benar-benar berpengaruh secara signifikan, secara hakul yakin. Tidak ada mungkin variabel-variabel perancu yang lain, karena perancu yang lain sudah saya singkirkan semua dengan multivariat. Nah, kurang lebih demikian. Ya, mungkin itu. Ya, mungkin itu ya. Ya, jadi harapan saya rekan-rekan ya mengikuti ya, terutama yang regresi logistik ini agak panjang tadi stepnya ya. Nah, tapi itu semua ada rasanya di materi yang saya bagikan sudah ada ya, sudah ada. Ya ini sebenarnya masih ada ya tentang korelasi ya. Korelasi Spearman ya. Ini cuman sudah malam ya. Nanti besok kesiangan semua kita lanjut ke korelasi Spearman. Ini sebenarnya
Kalau di materi saya itu masih ada tentang korelasi sebenarnya. Ini cuman korelasi nambah sejam lagi, 10:30 kita selesai. Teman-teman di Indonesia Tengah sudah jam 11:30. Nah, kesiangan besok kita. Nah ya, jadi mana ini ya, kita sambung minggu depan kali ya. Karena ya nggak tahu kalau mau sampai jam 10:30 nggak apa-apa. Karena bisa sejam lagi ini. Setengah jam bisa nggak, Dok? Korelasi ini. Hah? Setengah jam. Setengah jam. Ngebut-ngebutan. Coba tanya, masih semangat nggak? Mana ya? Mana? Mas, jangan udah pada tidur semua ini ya. Masih pada semangat lah itu. Kayaknya masih pada semangat, Dok. Masih ya? Masih. Lanjut. Lanjut. Ya sudah, ayo mau lanjut kita ya. Masih terserah audiens lah. Audiens masih kuat, ayo. Saya izin minum ya, haus. Yang dari Kalimantan nggak, udah jam berapa ya? Apa? Ada yang dari Kalimantan juga. Oh ya. Rekan-rekan yang Indonesia Tengah, oke ya. Lanjut ya. Nanti saya kena marah. Kalau minggu depan kita siang aja gimana ya? Atau sore? Masih pada mau? Karena SPSS itu beginilah penyakitnya rekan-rekan sekalian. Kemungkinan memanjang itu sangat besar gitu loh. Ya nanti panitia hubungi ya. Mungkin ada yang menanyakan respon. Nah, kalau sore apa siang mau nggak misalnya gitu ya. Atau mau malam nih lah, ya nggak apa-apa sih. Nah, cuman resiko kalau kejadian begini ya. Oke. Ada yang minta minggu depan, yang dari Padang. Yang dari Padang minta minggu depan. Nah, ya terserah lah, ya silakan. Nanti kita voting aja. Masih mau lanjut atau mau minggu depan lagi, enggak apa-apa ya. Kita masih ada satu tentang korelasi. Korelasi ini sebenarnya dibagi dua ya. Bagi dua, ada korelasi nanti dia untuk yang parametrik sama ada korelasi untuk non parametrik. Nah, jadi bisa jadi part 5 kita begini. Tapi enggak apa-apa, kan yang penting paham ya. Kalau kita ngebut-ngebutan gitu percuma juga gitu, ngebut-ngebutannya. Oke. Ini sepertinya kalau dari voting ini banyak yang minta minggu depan, Dok. Atau minggu sore gitu. Nah, mungkin sekarang jawab pertanyaan aja dulu, Dok ya. Ya, boleh lah ya. Ya udah nggak usah dipaksa, enggak. Ya, kita pada teler semua, Dok. Kita tidak kejar target kan ya. Ya, Dok. Yang penting paham kan, itu yang utama. Kalau mau ngebut mah ya kita nggak balapan di sini ya. Ya, oke. Pertanyaan pertama ini dari Nova Nuriza, Dok. Jika menggunakan penelitian deskriptif, bagaimana untuk menemukan nilai R-table-nya? Deskriptif maksudnya gimana ya? Mungkin ini pertanyaan untuk metodologi ya, Dok ya, kayaknya. Iya ya, itu kayaknya ya. Deskriptif mau mencari R-table apa ya maksudnya ini? Sebentar, coba saya rancang dikit. Oh, beliau ini mau nanya yang normalitas ya, yang uji reliabilitas sama validity kayaknya ini. Iya, tadi itu di awal-awal ini, Dok. Jadi mungkin beliau ini kan penelitiannya mau pakai kuesioner tertentu. Ya, kemudian mau melihat pakai kuesioner tertentu, dia mau memvalidasi kuesionernya ini. Ya kan, dia memvalidasi kuesionernya. Ya, tentunya Anda sudah tahu ya kira-kira sampelnya berapa, kan sudah ada hitung-hitungan biasanya estimated sampelnya. Ya, pakai estimated sampelnya itu. Estimated sampelnya berapa? Kalau memang, Dok, saya enggak tahu, Dok. Hipotesis saya one tail apa two tail. Ya udah pakai yang two tail. Jadi alpanya pakai yang two tail, bukan yang one tail. Ya, pakai yang two tail. Jadi itu ya. Siapa tadi pertanyaan? Nova ya. Nova. Jadi kalau memang penelitiannya deskriptif, mau uji norma reliabilitas sama validity, itu pakai kan ada ya, sampel Anda kan pasti ada tuh estimated sampelnya berapa. Kemudian alpanya itu pakai yang alpha to tail. Yang to tail.
Itu ya mungkin. Oke, lanjut dengan pertanyaan dari Sonia, Dok. Ini mungkin menanyakan penelitiannya, Dok. Jika kuesionernya menilai tentang perilaku seseorang, perilaku behavior ya. Untuk perilaku baik skornya lebih dari 50%, kurang baik kurang dari 50%, itemnya adalah tidak pernah, kadang-kadang, sering, dan selalu. Cara menghitung skor perilakunya bagaimana ya, Dokter? Mungkin hampir sama dengan yang tadi ya, Dok ya, kayaknya. Iya. Yang gula berapa kurang dari 3%, itu tadi mungkin ya, Dok ya? Atau sama?